Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan, pejuang sangkuters. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi market di mana Bitcoin sudah mengalami kenaikan 1,3%, Ethereum masih minus 1,17% ya, Cardano ini naik lumayan 3%-an. Untuk AVAX juga naik, Doge naik ya, banyak yang naik lah walaupun naiknya belum terlalu signifikan ya karena memang Bitcoin sendiri belum mampu naik menembus ke all time high-nya lagi gitu teman-teman ya. Mungkin nanti kalau Bitcoin mampu recover naik lagi sampai ke all time high-nya lagi, ya mungkin harga dari altcoin lainnya juga akan terkena imbasnya mengalami kenaikan juga. Oke. Nah, jadi perlu kita pahami bahwasanya koin teratas nomor 1 dan nomor 2 aja mengalami minus, apalagi koin-koin yang di bawahnya ya, yang ranknya masih jauh-jauh pasti akan mengikuti juga gitu ya, karena kiblatnya ya Bitcoin. Oke. Langsung kita akan membahas perihal beras kali ini ya teman-teman. Udah cukup lama kita nggak bahas beras, dan kalau kita lihat si berasnya sendiri mengalami kenaikan 2,38% per video ini dibuat ya. Penurunan dari beras ini sekitar dari harga 15 ya kalau di sini. Kalau di Kucoin itu 16 atau 15 itu ya. Intinya dari harga tertinggi 14 ini teman-teman sampai sekarang ini kisaran 60%-an dia mengalami penurunan ya, sekitar 60%-an lah ya. Sejak dia mengalami kenaikan beberapa waktu yang lalu, dan dia turun sampai saat ini sekitar 61 sampai 63%-an teman-teman untuk penurunan daripada beras sendiri. Oke. Lanjut, di sini ada informasi yang cukup menarik juga daripada beras teman-teman, yang mungkin kalian sudah jenuh sudah apa dengan beras, silahkan dijual, pindah ke aset lain nggak masalah gitu, karena di sini nggak ada unsur-unsur mengajak kalian untuk menjual atau membeli. Tapi kalau kalian sudah bosan ingin menjual silahkan gitu teman-teman, nggak ada larangan dan nggak ada paksaan ya, langsung saja ya. Oke, kita sudah berada di akun Twitter Sibres teman-teman, dan kalau kita lihat memang ya beberapa hari yang lalu Sibres ini sudah terintegrasi ya untuk BRC20-nya ke Bitcap Wallet ya teman-teman, dimana kalau kita lihat sendiri Bitcap Wallet dengan bangga mengumumkan bahwa kami telah menambahkan Bitget Price ke daftar mainnet yang didukung. Oke, nah jadi jaringan BRC20 milik Sibres ini sudah secara resmi ya tercantum di Bitcat. Kalau kalian pengguna wallet Bitcap ya, bukan bot tag cap ya, bukan. Jadi Bitcap ini teman-teman ya, kalau kalian pengguna ini bisa cek lah jaringannya ada apa enggak ya, pastinya ada karena sudah mainnet, dan ini resmi dari Bitcap walletnya sendiri yang mengatakan bahwasanya akan memberikan Bitget Price pengguna dengan saran yang nyaman untuk transaksi token, partisipasi ekosistem dApps dan banyak lagi. Wow, jadi lebih banyak ya untuk partisipasinya nanti ke depannya ke dalam Bitcap ini ya, ekosistem dApps dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini cukup perkembangan yang cukup bagus untuk Sibres. Dan di sini listing, kalau masalah listing teman-teman sudah tahu ya, dia beberapa hari yang lalu sempat listing lagi, dan sekarang announcementnya lagi dia akan listing di Bikonomi Global teman-teman. Ini sudah resmi ya diumumkan oleh Bikonomi Global juga, Bikonomi Exchange ya. Nanti kita cek Bikonomi ini urutan keberapa di CoinMarketCap, oke? Tapi setidaknya di sini listing daripada beras ya, kalau kita lihat sekitar 6 atau 7 exchange yang melisting daripada si beras ini, kisaran itu teman-teman. Jadi walaupun exchange-nya masih tergolong ada yang tier 3 ya, bahkan ada yang ratusan gitu teman-teman ya, itu cukup bagus untuk menambahkan volume transaksi daripada si beras sendiri, untuk meningkatkan volumenya seperti itu teman-teman ya. Dan saya kira semakin banyak exchange kecil yang melisting daripada BRIS semakin bagus kalau menurut saya, karena akan meningkatkan volume perdagangan daripada si BRIS-nya itu sendiri. Dan kedepannya ketika volume sudah tinggi, dia listing ke exchange besar tier 1, otomatis volumenya akan meledak dan harganya pun akan mengikuti harga ya, bisa dikatakan kenaikannya cukup signifikan nanti ketika dia listingnya di posisi waktu yang pas gitu ya, dalam kondisi market bull run, bukan di kendala market yang sedang bearish seperti ini. Oke, ini perkembangan cukup luar biasa, di mana ada beberapa listing lah ya di bulan September ini, walaupun harganya memang
nggak ada perubahan yang signifikan. Cuman ini menambahkan kepercayaan terhadap bursa-bursa itu mulai percaya nih, mulai memasukkan daripada si Brace ya. Untuk teman-teman yang sudah nggak percaya dengan Brace, silakan dijual gitu, nggak masalah teman-teman, karena investasi itu gini ya, nggak semuanya semulus apa yang kita bayangkan. Nggak, kita sendiri nggak tahu dalam kurun waktu dekat atau kurun waktu lama mana aset yang akan meledak lebih dulu. Kalau semua orang kalau ditanya tahu mana yang akan meledak, nggak akan ada orang yang sangkut teman-teman, nggak ada ya. Kalau semisal kita tahu nih ini yang akan meledak, itu ibaratkan wah, token A ini bulan sekian, tanggal sekian ini akan meledak sampai harga sini. Otomatis orang-orang berbondong-bondong masuk ke situ. Ya, nggak mungkin dia mengalihkan, nggak mau masuk gitu kalau dia tahu itu akan naik. Cuman kita nggak ada yang tahu. Jadi gini, ya kalau nggak ada yang tahu, kita pasang jaring. Misal kita pegang Brace, Shiba Inu, terus token-token Saitama yang lainnya ya, atau token koin 10 besar gitu. Kita pegang gitu, maksudnya ketika ada yang naik mungkin salah satunya, kita kan dapat cuan gitu teman-teman ya, seperti itu. Jadi jangan berfokus dengan satu aset, jangan terlalu mendewakan satu aset gitu teman-teman, dan jangan fanatik dalam satu aset ya. Kita juga harus menerima kritik saran dari luar juga, pendapat juga harus diterima dengan baik hati, kurang lebih seperti itu, oke? Nah, dan ini cukup menarik juga teman-teman, di mana semua satu investor amatir hanya ingin harga Brace meningkat pesat dalam 1 bulan atau mungkin lebih cepat dari itu. Oke, ini masuk akal juga ya. Jadi banyak investor yang menginginkan harga dari Brace ini cepat-cepat menentu ATH barunya dan sebagainya gitu teman-teman ya. Yang kedua, tim Brace fokus pada bisnis yang mereka kembangkan. Ya benar, tim Brace sekarang lagi fokus dengan bisnis-bisnis yang akan mereka kembangkan, seperti IF ya kan, itu yang sedang dipikirkan, dimana dia nanti akan ada pameran di Dubai kalau nggak salah, seperti itu teman-teman, perihal mobil listriknya. Itu suatu pondasi atau utilitas dari aset tersebut gitu teman-teman. Itu jadi pondasi semakin kuat, mau diterjang angin seperti apa, dia tetap akan kokoh berdiri kalau pondasinya kuat teman-teman. Tapi kalau pondasinya nggak kuat, dia terterjang badai, ambruk gitu ya. Paham lah sampai sini. Nomor 3, pemegang sejati, tunggu saja dan investasikan lagi jika harga turun karena Bitcoin dan Ethereum tidak mencapai puncaknya dalam waktu singkat. Oke, benar ya. Karena kita juga harus mengaca juga, jangan maunya naik dan naik, tapi kita harus berkaca dengan Bitcoin, Ethereum dan aset-aset lainnya. Mereka turun apa naik posisinya gitu ya kan. Posisinya mereka aja turun gitu teman-teman. Jadi otomatis kiblat dari Bitcoinnya turun, aset-aset lainnya juga turun, kecuali Bitcoin, Ethereum, aset lainnya naik, tiba-tiba Brace ini turun sendiri sampai dasar. Itu menjadi bahan pertanyaan, itu wajar. Apakah ini scam? Apakah ini begini, begitu? Itu wajar sekali. Cuman di sini memang semuanya mengalami penurunan gitu, nggak cuman Brace aja ya. Jadi ini kembali ke diri kalian masing-masing, masih percaya atau udah ragu atau gimana? Terserah teman-teman. Kalau saya pribadi, saya masih bertahan di Brace ini ya. Kita lihat saja nanti, karena saya meyakini bahwasanya Brace ini kayaknya bisa nih listing di Coinbase dengan Binance gitu. Karena kalau kita lihat tweetan dari developernya sendiri ya, dia sudah mendaftarkan Brace ini ke Binance dan Coinbase. Kalau di Binance sudah sampai tahap 3 penyelesaian gitu teman-teman, tinggal menunggu pengumumannya saja kapan gitu ya. Jadi pikirkan matang-matang jika kalian ingin masuk ke dunia cryptocurrency ya, mental kalian harus diasah gitu. Jangan sampai kalian masuk ketika koreksi kalian berkoar-koar nggak jelas gitu maksudnya. Oke, mungkin ini dulu perihal Brace ya. Semoga sedikit mengerti lah ya perihal Brace. Semoga bermanfaat. Salam cuan.